Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, bahwa kehadiran Eyang Semar atau Ki Lurah Badranaya atau Eyang Ismaya Jati tidak akan pernah usai karena tugas beliau adalah sebagai pemomong para orang-orang di Nusantara ini. Sehingga disadari atau tidak, beliau akan selalu turun ke bumi Nusantara ini melalui orang-orang tertentu untuk memberikan wejangannya yang ternyata sampai sekarang masih bertahan. Kita kembalikan lagi karena tugas beliau sebagai pemomong Nusantara. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi agar tidak penasaran, monggo kita simak wejangan-wejangan Eyang Semar. Baik sedulur, ada banyak wejangan Eyang Semar yang masih relevan untuk kehidupan saat ini. Tetapi saya merangkum menjadi 10 wejangan Eyang Semar yang pokok. Di antaranya, yang pertama, ojo ngaku pinter yang durung iso ngerti lupute dhewe. Artinya, jangan mengaku pintar kalau tidak bisa mengerti kesalahan kita sendiri. Nah, sekarang ini saatnya banyak orang-orang yang hanya mengaku pintar tanpa melihat kesalahan dirinya sendiri. Karena menilai kesalahan orang lain itu lebih mudah daripada menilai kesalahan diri sendiri. Dan kepintaran-kepintaran yang ada saat ini hanya digunakan untuk minteri orang lain, untuk mengalahkan persaingan dengan orang lain. Jadi, di wejangan ini sangat berguna agar kita selalu mengkoreksi diri kita. Sehingga kita tidak akan pernah mengaku cerdas atau pandai kalau belum melihat kesalahan-kesalahan diri kita sendiri, dan kita akan malu jika kita mengakui pandai atau pintar sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ojo ngaku unggul yen isih seneng ngasorake liyane. Nah, di sini bermakna jangan mengaku paling utama atau juara atau unggul pemenang kalau masih sering merendahkan yang lain, menyingkirkan yang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, di sini kita diwajibkan untuk tidak mengakui bahwa kita paling juara. Biarlah orang lain yang mengangkat diri kita atau mengakui kita sebagai juaranya. Tapi kita jangan sekali-kali mengaku paling unggul, paling juara, paling menjadi pemenang, paling merasa bisa. Itu dari inti wejangan nomor 2. Kemudian nomor 3, ojo ngaku suci yang durung manunggal karo Gusti. Ini bermakna jangan mengaku suci kalau belum manunggal, menyatu terhadap Gusti. Gusti di sini bisa terlihat ke dalam perbuatannya.
Jangan mengaku seseorang itu bahwa dia yang paling suci kalau perbuatannya masih merendahkan orang lain, masih suka membanding-bandingkan, masih suka menjelek-jelekan orang lain, masih suka memaksakan kehendaknya. Orang kalau sudah bertemu Gustinya, Tuhannya, Allahnya, maka tidak akan pernah berkoar-koar mengaku suci, melainkan itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik itu perkataan maupun perbuatannya. Nah, kita sambung yang keempat. Hamemayu hayuning bawono. Ini diharapkan untuk kita semua agar memelihara dan mempercantik dunia, bukan mengeksplorasi, bukan mengeksploitasi, tetapi justru kita mempercantik. Bahkan kalau bisa kita menanam, memperindah dunia ini. Jangan hanya terus eksploitasi. Inilah harapan dari Wejangan Eyang Semar nomor 4. Kemudian nomor 5, urip iku kudu urup. Nah, di sini diartikan hidup itu harus bisa berguna kepada sesama orang lain maupun makhluk yang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi hidup itu akan dinilai benar-benar hidup kalau dia berguna bagi orang lain. Contohnya, kalau orang-orang itu hanya bermanfaat bagi diri sendiri, maka ketika mereka meninggal dunia, maka namanya tidak akan harum seharum orang-orang yang berguna bagi orang lain. Ini makna wejangan yang kelima. Kemudian wejangan yang keenam. Suradira jaya jayaningrat lebur dening pangastuti. Jadi semua yang bersifat angkara murka, yang bersifat arogansi, yang bersifat adigang, adigung, adiguno akan kalah dan hancur dengan sendirinya. Karena orang yang mengandalkan sifat-sifat seperti itu, maka dia akan membuka aibnya sendiri di depan orang lain dan lama-lama akan hancur sendiri. Itulah makna wejangan yang ke-6. Sedangkan wejangan yang ke-7, nglurup tanpa boyo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Ini artinya bahwa kita itu bisa menang tanpa merendahkan orang lain. Kita bisa sakti. Sakti di sini adalah mengerti, mampu menyelesaikan permasalahannya tanpa kesaktian atau aji-aji. Kita bisa memenangkan suatu pertempuran tanpa harus membawa pasukan. Berbeda dengan sekarang, kalau kita ingin menghancurkan sesuatu, kita harus membawa ribuan orang, membawa pasukan mencari teman. Tidak perlu. Kalau orang Jawa, cukup kita sendiri saja. Dengan perilaku kita, dengan gagasan dan pemikiran kita, maka orang akan tunduk sendiri. Sedangkan sugih tanpa bondo di sini adalah sugih kawruh. Banyaknya pengertian, banyaknya kecerdasan, banyaknya ilmu pengetahuan, itu juga merupakan kekayaan sendiri yang kemudian akan mendatangkan para teman-teman, para sahabat, para pendukung sendiri tanpa paksaan. Inilah makna dari wejangan yang ke-7.
Kemudian wejangan yang kedelapan, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Nah, di sini diharapkan kita tidak usah iri terhadap keunggulan orang lain. Sehingga kalau kita mempunyai sifat iri, maka yang terjadi kita akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang didapat oleh orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan bisa jadi kita punya keinginan untuk mencuri dari yang dimiliki orang lain itu. Makanya kita mempunyai filosofi datang serik lamun ketaman. Jangan membenci jika kita sedang menerima keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan. Datang susah lamun kelangan. Jangan terlalu bersedih jika kita kehilangan. Entah itu kehilangan pasangan, entah itu kehilangan keluarga, entah itu kehilangan harta benda. Karena kita tidak diajarkan untuk melekat ke sana, ke sifat-sifat duniawian. Semuanya fana, semuanya tidak ada yang abadi. Sehingga jangan terlalu larut dan jangan terlalu bersusah hati. Inilah makna dari wejangan nomor 8. Kemudian wejangan nomor 9. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Di sini ojo gumunan karena apa? Karena setiap waktu itu selalu ada perubahan-perubahan yang kadang-kadang membuat kita takjub. Dan disinilah bisa muncul kita terlalu wow dengan penemuan yang terbaru, sehingga kita mengesampingkan kesadaran kita. Sehingga kalau kita gumun, kita terlalu takjub, maka akan mengkultuskan sesuatu ini yang membuat kita takjub. Dan ini tidak baik, karena apa? Setiap hari selalu ada perubahan. Ojo ketunan. Jadi orang diharapkan untuk tidak selalu mudah menyesal, apalagi menyesali yang sudah terjadi. Apalagi kadang-kadang kita harusnya saya melangkah seperti ini, tetapi kok tidak, dan ternyata langkah saya sekarang buruk. Ini tidak boleh kalau orang Jawa. Jangan ketun, karena itu sudah keputusan yang diambil dan kita wajib bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil sendiri. Kemudian ojo kagetan. Nah, kagetan ini kadang terkejut, kita mudah terkejut dengan hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Kita mengalami suatu kejadian yang di luar ekspektasi kita. Tidak usah terkejut. Sudah, itu adalah siklus alam yang harus dialami. Kemudian ojo aleman. Terkadang kita ketika menerima pujian kita lupa. Terus kita rata-rata menggantungkan diri terhadap pujian itu, sehingga kita melambung tinggi untuk menuntut pujian-pujian selanjutnya. Dan sadar-sadar kita sudah terbanting karena kita mengikuti pandangan sosial. Nah, kemudian wejangan yang ke-10. Ojo ketumpel marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman. Nah, kita jangan terlalu terlena terhadap kedudukan, jabatan, materi, harta benda, dan kemareman, kesenangan yang hanya ingin kita raih untuk diri kita sendiri. Ingat, semua hanya sesaat. Dan peribahasa orang Jawa bilang sak kedepeng netro, hanya sebatas sekedipan mata semua akan berubah. Nah sedulur, itulah wejangan Eyang Semar yang sampai sekarang masih relevan
dan terus hidup di hati jiwa-jiwa orang Nusantara. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.